Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. Perkenalkan, nama saya Ayu Melina SGZ MGZ. Saya merupakan dosen di Prodi Diploma 3 Gizi, jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Palembang. Spesialisasi mengajar saya adalah di bidang gizi klinik. Pada hari ini saya akan menyampaikan tentang teknik pengajaran saya dengan metode DIA, Delivery Interaction Assessment. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah saya dalam pengajaran yang berbobot 2 SKS, yaitu mata kuliah Dietetik Penyakit Tidak Menular yang dipelajari di semester 4. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan menyusun asuhan gizi pada pasien dengan gangguan metabolik endokrin. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menyusun asuhan gizi pada pasien gangguan ginjal dan saluran kemih. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menyusun asuhan gizi pada penyakit jantung dan pembuluh darah. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami dan menyusun asuhan gizi pada penyakit gangguan keseimbangan energi. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami dan menyusun asuhan gizi pada pasien kanker. Yang keenam, mahasiswa mampu dan memahami menyusun asuhan gizi pada penyakit luka bakar, kemudian pra dan pasca bedah. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu memahami dan menyusun asuhan gizi pada pasien dengan komplikasi kehamilan dan diet pemeriksaan khusus. Selanjutnya, deskripsi mata kuliah Dietetik Penyakit Tidak Menular ini adalah mata kuliah teori yang bertujuan untuk membekali mahasiswa dalam penerapan asuhan gizi dan terapi diet untuk pasien dewasa maupun anak untuk penyakit metabolik endokrin, gout, jantung dan pembuluh darah, kekurangan energi protein, hipo dan hipertiroid, ginjal dan saluran kemih, penyakit kanker, obesitas, luka bakar, pra dan pasca bedah, diet pada pemeriksaan khusus, diet pemeriksaan kehamilan, dan komplikasi kehamilan, menggunakan teknologi mutakhir untuk penanganan gangguan gizi dan kesehatan terkait penyakit kanker. Teknik pengajaran dengan menggunakan metode DIA, Delivery Interaction Assessment. Untuk delivery atau penyampaian materi dilakukan dengan dua metode. Yang pertama yaitu secara luring di ruang perkuliahan, kemudian yang kedua daring melalui aplikasi Zoom Meeting dan aplikasi AMS, yaitu Academic Management System. Kemudian strategi pembelajaran dengan metode Student Center Learning, dengan metode pembelajaran berupa perkuliahan, diskusi, brainstorming, penugasan, tutorial, simulasi, dan kolaboratif. Untuk interaksinya dalam mata kuliah ini diwujudkan dalam komunikasi dua arah dalam bentuk diskusi dan tanya jawab, dalam kolaborasi serta refleksi bersama saat perkuliahan. Dan yang terakhir, asesmennya itu dilakukan melalui formatif dan sumatif. Untuk formatifnya melalui penugasan individu dalam mata kuliah ini, yaitu dilakukan dalam bentuk penugasan soal kasus. Kemudian untuk sumatifnya ini melalui penilaian akhir berupa ujian akhir, baik itu UAS melalui CBT maupun ujian praktek. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini sangat beragam, mulai dari sumber baca resmi dari Kemenkes, buku penuntun diet, buku ajar, dan jurnal-jurnal penelitian dosen yang kami adopsi ke dalam mata kuliah Dietetik Penyakit Tidak Menular. Metode pembelajaran berorientasi pada Student Center Learning, di mana nanti di akhir perkuliahan kami akan memberikan soal kasus sesuai dengan materi yang diajarkan. Soal kasus ini dikerjakan secara individual, yang mana nanti hasil dari pengerjaan soal kasus ini akan dipraktekkan pada mata kuliah praktek Dietetik Penyakit Tidak Menular. Baik, berikut cuplikan pengajaran saya di kelas dengan topik asuhan gizi pada pasien kanker. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Pagi, Bu. Kurang semangat kalian bilang pagi, kalian responnya pagi ya. Oke, selamat pagi.
perkuliahan kita dengan mata kuliah penyakit tidak menular ya, genetik penyakit tidak menular. Nah, pertemuan pada hari ini kita akan bahas tentang asuhan gizi pada penyakit kanker. Oke, sebelumnya aku mau bertanya, apakah Ananda tahu apa itu kanker? Ya, ada yang tahu kanker? Kanker, bukan kantong kering ya. Kanker, ya. Ada yang tahu? Aku pernah mendengar kasus tentang kanker? Sering, ya, tapi mungkin pengertiannya belum tahu ya. Oke, kalau belum, Ibu akan mencoba menjelaskan kepada kalian semua apa itu kanker. Ya, jadi kanker itu adalah kelompok penyakit yang dimana pertumbuhan dan pembelahan selnya tidak terkendali. Ya, jadi selnya itu tidak normal lagi. Nah, ada sel yang benda asing bentuknya tidak seperti normal, tapi dia akan mengganggu sel yang normal dengan pertumbuhan dan pembelahannya yang tidak terkendali. Ya, itu ya pengertian dari kanker ya. Kemudian sel kanker ini dia mempunyai kemampuan untuk menginvasi. Menginvasi itu dia akan merusak. Ini kan pembuluh darah kita, nanti ini sel kanker akan merusak pembuluh darah kita. Ya, dia akan keluar. Dan nanti dia akan masuk ke pembuluh darah yang lain. Nah, dikenal dengan istilah metastasis. Ya, artinya dia akan berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Makanya pasien-pasien kanker ini banyak yang mengalami komplikasi. Karena itu dia memiliki kemampuan untuk invasi. Ya. Kemudian kanker menurut WHO ya, World Health Organization ya, dan Kesehatan Dunia mengatakan bahwa kanker ini salah satu penyebab utama kematian di dunia. Ya. Kemudian kita lanjut, ini epidemiologinya atau kasusnya. Di dunia itu kasusnya selalu meningkat. Dan kasus baru itu di dunia 19,3 juta. Itu kasus baru setiap tahunnya. Ya. Kemudian kematian sekitar 10 juta. Jadi banyak kematian disebabkan oleh kanker. Kemudian 1 dari 8 kematian di dunia itu disebabkan oleh kanker. Ya. Jadi kanker ini merupakan penyebab kematian yang amat. Kemudian ini di Indonesia ya. Indonesia juga kasus kematiannya tinggi, 234.511 kematian ini tahun 2020. Kemudian di tahun 2025 ini juga kasusnya semakin meningkat ya. Kasus baru aja 356.914 ya. Kemudian ini 10 angka terbanyak. Nah, Ibu mau bertanya, menurut Ananda, apa kira-kira 3 kanker terbanyak di Indonesia untuk perempuan dulu? Payudara? Oke. Nah, payudara itu menempati urutan pertama ya. Kanker payudara, apa istilahnya Pak? Ada yang tahu istilah medisnya untuk payudara? Kanker mame ya. Kanker mame. Jadi nanti kalau kalian PKL di rumah sakit, dilihat diagnosis dokternya CA mame, berarti itu kanker payudara. Ya. Kemudian yang kedua ya, yang sering dialami oleh para wanita, kanker serviks ya, atau kanker apa? Rahim ya. Kemudian yang ketiga, ovarium termasuk lagi di kanker rahim. Oke, ada lagi yang tahu? Apa? Belum tepat. Kanker? Nah, kanker paru. Ya, jadi tidak hanya laki-laki, wanita juga memiliki resiko kanker paru. Ada yang tahu penyebabnya? Merokok. Ya, jadi walaupun wanita itu tidak merokok aktif, tapi kalau dia pasif berada di sebelah orang yang merokok, itu juga memiliki risiko yang besar untuk kanker paru. Ya, jadi hati-hati dalam memilih pasangan ya. Usahakan yang tidak merokok, ya, karena merokok pasif juga bisa mengalami kanker paru. Nah, kita lanjut kepada laki-laki. Peringkat pertama tentu kepada kanker. Kanker? Ada yang tahu kanker? Kanker
paru-paru. Karena hampir banyak ya mayoritas laki-laki itu merokok. Jadi dia dari situ memiliki kanker paru. Kemudian yang kedua, kanker. Ya, yang lalu kanker yang lain. Nah, kanker hati. Karena apa? Alkohol. Ya, alkohol itu bisa menyebabkan kanker hati, ya, hati atau hepa. Oke, yang ketiga, kanker kolorektum, ya. Kolorektum. Karena apa? Karena kebiasaan makan yang tidak baik, ya, kurang konsumsi sayur dan buah, gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut. Ini kan banyak kanker yang ada di Indonesia. Kemudian kita lihat faktor resiko atau penyebab dari kejadian kanker ini. Yang pertama adalah perilaku. Ya, perilaku yang pertama adalah merokok. Merokok tadi bisa menyebabkan salah satunya adalah kanker. Ya, kemudian konsumsi alkohol bisa menyebabkan kanker hati. Ya. Kemudian pola makan yang tidak sehat. Nah, konsumsi junk food, fast food, ya itu bisa beresiko menyebabkan seorang menjadi kanker darah, kanker septik. Kemudian juga aktivitas fisik juga bisa menyebabkan dari konsumsi jajan yang sembarangan, ya, yang sanitasinya kurang bersih, itu bisa beresiko mengalami kanker lambung, ya, karena adanya bakteri Helicobacter pylori. Ya. Kemudian yang lingkungan apa? Polusi udara, ya. Jadi selain merokok, kanker paru itu juga disebabkan karena polusi. Jadi kalau kalian berkendara, apalagi untuk bermotor, ya, usahakan menggunakan masker, ya, apalagi di tempat yang berdebu yang lengkap, menggunakan masker dan menggunakan baju atau ini ya kostum yang khusus supaya mereka tidak terpapar dengan kimia. Ya, radiasi juga. Radiasi ini seperti pernah ini nggak kalian konser di rumah sakit itu kan ada sinar radiasi. Makanya kalau ibu-ibu hamil itu tidak boleh ini di ronsen, ya, karena faktor dari genetiknya. Kemudian ini faktor yang lain, usia, jenis kelamin, status reproduksi, dan kondisi imun yang lemah. Makanya kita harus menjaga daya tahan tubuh kita supaya tetap kuat, ya, supaya tidak mudah terserang sifat dari sel kanker, ya. Kemudian ini, nah, peran kita sebagai ahli gizi, ya. Kalau dokter itu kan dia pengobatan, ya, bekerja sama dengan perawat. Kemudian dari farmasi memberikan obat, ya, untuk penyembuhan pasien. Nah, peran kita sebagai ahli gizi dalam memberikan makan untuk proses penyembuhannya, ya. Nah, karena mereka nafsu makannya sering menurun, ya, karena efek dari penyakitnya tadi, ya. Kemudian efek dari kemoterapi yang akan mempengaruhi nafsu makannya. Makanya pasien yang kanker ini dia akan mengalami malnutrisi. Di sini peran kita sebagai ahli gizi, bagaimana caranya mencukupi kebutuhan mereka dengan nafsu makan yang menurun, tetapi asupan mereka harus banyak. Itu, ya, tantangan kita sebagai ahli gizi. Kemudian pasien kanker ini sering mengalami gangguan menelan. Kemudian dampaknya apa? Berat badannya pasti akan menurun, pasiennya akan kurus karena sel kanker itu kan dia ikut makan di dalam tubuh kita, ya. Kemudian sedangkan si pasiennya tidak selera makan, nafsu makannya menurun, sehingga tentu tidak seimbang atau turun, ya. Karena nanti kalau misalkan glukosanya tidak ada lagi yang akan dipecah, akan diambil dari lemak, ya, lemak yang disimpan di jaringan adipose itu akan dipecah, makanya ototnya jadi. Kemudian yang selanjutnya adalah disfagia atau susah menelan, ya. Itu juga merupakan efek dari kemoterapi. Kemudian ada serostomia, ya, jadi serostomia ini mulutnya akan kering, ya, kering. Tentu nanti dia akan kesulitan menelan, ya, mulutnya. Makanya nanti pasien-pasien kanker ini kita sesuaikan dengan kondisinya, ya, untuk makanannya. Kalau dia
sulit untuk menelan, itu jangan diberikan makanan biasa, jangan ya. Kalau tidak mampu lunak, maka akan kita turunkan ke makanan saring. Setiap pasien itu beda-beda gejalanya untuk pasca kemoterapi. Jadi karena pasien kanker ini kan harus menjalani kemoterapi atau radiasi, jadi efeknya berbeda-beda. Ada yang diare. Kalau diare berarti kita harus memberikan makanan yang tidak merangsang saluran cernanya ya, makanan yang tidak mengandung serat larut supaya dia tidak tambah diare. Kemudian berikan cairan yang cukup ya, tinggi cairannya supaya tidak dehidrasi. Kalau konstipasi kebalikannya, kita berikan nanti serat yang larut air ya. Kemudian ada juga dehidrasi. Dehidrasi ini akibat dari diare tadi ya. Kalau dia diare tapi kurang minum, nanti bisa menyebabkan dehidrasi. Kemudian sarkopenia ini kehilangan massa otot ya, kanker. Kemudian defisiensi mikronutrien lainnya. Mencapai ideal, tapi kita berusaha untuk tidak terjadi penurunan berat badan ya, dan tidak memperburuk kondisi penyakitnya. Kemudian mempertahankan massa ototnya supaya tidak terjadi kaheksia tadi. Kemudian meningkatkan toleransi terapi, ya, disesuaikan dengan terapinya tadi, apakah kemoterapi maupun radioterapi ya. Kemudian memperbaiki kualitas hidup. Nah, ini poin penting kita sebagai ahli gizi ya, memberikan diet yang tepat untuk pasien kanker, yaitu dengan memberikan protein yang tinggi. Karena apa? Protein ini kan dia sebagai zat pembangun ya, juga memperbaiki sel yang rusak. Jadi kita butuh protein yang banyak untuk memperbaiki sel-sel yang sudah dirusak tadi sama si kanker ya. Kemudian kita juga membutuhkan protein ini untuk penyembuhan. Dengan gizi baik, terapi lebih optimal, kualitas hidup lebih baik. Nah, ini adalah makanan yang dianjurkan dan yang harus dibatasi ya. Jadi pasien kanker ini tidak boleh makan makanan yang diolah atau diawetkan. Contohnya apa? Yang diawetkan, kornet, terus apa lagi? Sarden, apa lagi ya yang sering dikonsumsi oleh anak-anak zaman sekarang. Sosis ya. Semua yang diawetkan itu tidak boleh dikonsumsi oleh pasien kanker ya. Kemudian daging merah berlebihan ya. Kemudian gula dan makanan manis yang berlebihan ya. Takutnya dia komplikasi ke DM. Kemudian apa lagi ya? Tidak boleh sama sekali alkohol. Kemudian makanan gosong ya, ini nanti takutnya akan memperparah kondisi dari pasien. Kemudian pilih makanan yang tepat yang dapat mendukung terapi kanker, kemudian dijaga berat badannya dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Ya. Kemudian konsultasi dengan ahli gizi. Fungsinya apa? Supaya kita bisa mengontrol apakah asupan si pasien ini sudah sesuai dengan kebutuhan. Sering sekali takut makanan seperti daging, ayam dan telur. Karena protein hewani itu bisa memperbesar sel kanker. Bagaimana cara kita itu memberikan edukasi yang benar ke pasien agar pasien itu tidak mengerti. Nah, yang bagus ya dari temannya tadi, bagaimana cara kita mengedukasi si pasien ini supaya dia tetap makan ya. Kayak tadi ikan, telur itu kan sumber protein ya. Sedangkan pasien kanker ini harus konsumsi protein yang tinggi ya. Jadi cara kita pastikan dulu pasien ini dia memasak makanannya atau menyediakan makanannya sendiri atau disediakan oleh keluarga. Kalau misalkan kayak sudah lansia pasti nanti keluarganya yang menyediakan. Nah itu harus ada di saat kita memberikan konsultasi ya, supaya tahu keluarganya kalau misalkan pasien ini harus konsumsi makanan yang tinggi protein. Kemudian dijelaskan bahwa protein ini adalah ikan-ikan tadi ya, ikan, telur, daging itu adalah sumber protein yang tinggi ya, yang bagus untuk pasien kanker. Kenapa? Karena fungsi dari protein itu adalah untuk melawan radikal bebas atau penyakit tadi ya, karena fungsinya dari pembangun. Kemudian fungsinya untuk penyembuhan luka ya dari protein ini. Maka kita edukasi dengan demikian. Jadi kemudian emang tidak mudah untuk mengubah perilaku seseorang. Kita berusaha untuk selalu memberikan edukasi,
kemudian kita meyakinkan bahwa ibu ini harus mengkonsumsi protein ini. Ya. Jadi kita melakukan pendekatan dengan keluarganya. Ya. Gitu. Gimana? Ada yang bertanya? Jelas? Terima kasih pertanyaannya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Saya kan pernah lihat di media sosial itu ada pasien kanker yang mengalami penurunan berat badan yang drastis itu, meskipun bisa makan yang baik atau nafsu makan yang normal. Nah, itu sebenarnya apakah ada penyebab kondisi tersebut? Apakah ada penyebab penurunan berat badan itu dari proses penyakit kankernya atau ada faktor lain yang berperan dalam Ya. Jadi kebanyakan pasien kanker itu akan mengalami penurunan berat badan. Karena pertama karena efek dari penyakitnya ya. Kemudian ada juga efek dari kemoterapi dan radiasi tadi. Karena apa? Karena si kanker ini, sel kanker ini dia akan ikut makan, dia jadi parasit di dalam tubuh kita. Jadi ketika kita makan protein, kita makan karbohidrat, dia ikut makan. Nah, jadi kita makanya harus memberikan makanan itu porsinya ini ya, proteinnya jadi double ya, double protein, double protein hewani supaya apa? Supaya tidak dimakan sama si kanker saja, tapi digunakan juga oleh sel tubuh kita ya. Jadi berikanlah protein yang tinggi ya, supaya tubuh mendapatkan protein yang cukup, tidak dihabiskan semua oleh sel kanker. Kemudian ada juga terapinya tadi, maka pasien kanker ini harus rutin ya menjalani kemoterapi. Ada yang sampai 9 kali kemoterapinya ya, jangan terputus. Supaya ini apa? Supaya sel kanker ini benar-benar mati. Kalau dia sudah mati, nanti dia tidak akan menyebar ke yang lain ya. Makanya kita berusaha untuk mencukupi kebutuhan si pasien ini dengan memberikan energi dan protein yang tinggi ya, supaya dia tidak kurang asupannya. Kalau misalkan kurang nanti kebutuhan yang meningkat, tentu dia akan mengisi ya. Makanya harus benar-benar kita berusaha bagaimana caranya si pasien ini makan dengan kondisi yang selera makannya menurun ya. Jadi nanti berusaha kita berikan bentuk makanannya yang sesuai dengan saluran-salurannya ya. Jangan berikan makanan yang keras. Nah, itu tentu nanti tidak akan bisa dikonsumsi oleh pasien. Itu ya. Gimana? Baik, ada lagi yang mau ditanyakan atau sudah jelas dengan penjelasan dari ibu tadi? Sudah cukup? Oke. Nah, untuk lebih memperdalam ya pemahaman kalian, kita lanjut nanti dengan soal kasus ya. Soal kasus itu seperti biasa, seperti pertemuan sebelumnya, kalian akan bikin asuhan gizi untuk pasien kanker ya. Bikin dari asesmen sampai ke monitoring dan kemudian untuk materi ataupun lebih pahamnya kalian bisa tidak hanya mendapatkan materi dari ibu atau dari putri saja, kalian bisa juga baca nanti sumber referensi yang sudah dicantumkan di RPS. Kalian sudah dikasih RPS ya sama koordinator mata kuliahnya di awal perkuliahan. Nah, di RPS itu nanti ada referensi yang bisa kalian gunakan. Misalkan tentang kanker, kalian bisa lihat jurnal ini, buku ini, di RPS itu dicantumkan semua. Kalian bisa membaca juga dari sana ya. Ilmu-ilmu ataupun mungkin informasi terbaru yang mungkin tidak didapatkan dari dosen ya di kampus ya. Jadi bisa ditambahkan dari referensi yang sudah ibu tulis di RPS-nya. Oke? Ada yang ini cukup ya penjelasannya ya tentang kasusnya. Baik, kita cukupkan dengan mengucapkan alhamdulillah. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Demikian video PDD UKT PT saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.